Malam itu, hujan deras menggelontor bumi, membasahi setiap sudut desa yang sunyi dan terlupakan. Angin dingin berhembus lewat celah-celah jendela rumah kayu tua itu, membawa aroma tanah basah yang membaur dengan bau kayu lapuk dan debu. Di dalam rumah yang remang-remang, Rina duduk sendiri, memeluk tubuhnya, mencoba menenangkan diri dari kegelisahan yang mulai merayapi pikirannya. Lampu yang redup menciptakan bayangan hitam yang menari-nari di dinding, seolah makhluk-makhluk tak kasat mata sedang mengintip dari balik kegelapan. Jarum jam berdetak pelan. Suara itu menembus keheningan malam yang mencekam. Saat jarum menunjuk pukul 11:47, tiba-tiba terdengar suara aneh di atas atap. Duk, duk, duk. Langkah itu datang pelan, tapi teratur, seperti seseorang berjalan dengan penuh kehati-hatian, berusaha untuk tidak terdengar, namun justru semakin membuat bulu kuduk berdiri. Rina menatap ke atas, jantungnya berdetak cepat, napasnya memburu. Rumah tua itu tidak seharusnya ada orang di atas sana, apalagi di tengah badai hujan yang mengamuk seperti sekarang. Namun suara itu tak kunjung berhenti. Setiap langkah terasa berat dan mendekat. Ia mulai merasakan hawa dingin menyusup ke dalam tulang, seolah kehadiran sesuatu yang bukan manusia mulai merayap di sekelilingnya. Mencoba menenangkan diri, Rina berbisik. Mungkin hanya angin atau ranting pohon yang jatuh. Tapi suara langkah itu tidak seperti ranting yang patah. Tidak seperti hewan biasa. Itu lebih berat, lebih nyata. Lampu di rumah itu mulai berkedip, cahaya redup berkelip-kelip seolah ingin memperingatkan sesuatu. Tiba-tiba, gelap total menyelimuti ruangan. Gelap yang pekat dan memeluk. Hanya suara hujan yang mengguyur atap dan langkah itu. Langkah yang kini terdengar tepat di atas kepala Rina. Hening. Lalu, sebuah napas berat yang dalam dan kasar mulai terdengar. Napas itu bukan napas manusia biasa. Terdengar seperti makhluk yang lama terkurung di tempat gelap dan dingin. Tangan Rina gemetar saat ia meraih senter di meja. Cahaya kecil itu menyapu langit-langit mencari sumber suara. Di sebuah sudut, papan kayu yang sudah lapuk terlihat bolong. Dari lubang itu, dua mata merah menyala menatap tajam ke arahnya. Mata yang tidak pernah berkedip. Tatapan yang membekukan darah. Seakan menembus langsung ke dalam jiwa dan pikiran Rina. Ia mundur, terhuyung. Namun sesuatu jatuh dari atap. Suara benda yang menyentuh lantai dengan pelan tapi jelas. Bukan ranting. Bukan kain yang robek. Melainkan sebuah telapak tangan pucat, berurat, dengan kuku panjang yang tajam dan kotor. Dari lubang itu, sesuatu mulai merangkak turun perlahan. Tubuhnya tak terlihat jelas, hanya bayangan hitam yang bergerak dengan gerakan tak wajar, membuat udara sekitar seolah membeku. Rina merasa napasnya tercekak, jantungnya berdegup kencang tak karuan. Ia tahu, ia tidak sendiri. Dan malam itu, di bawah hujan deras dan gelap yang membeku, langkah di atas atap itu menjadi awal dari mimpi buruk yang tak pernah berakhir.